Saya nggak gini Pak, mohon maaf ya. Kita nggak bicara dulu persoalan banjir. Kalau saya bicara persoalan perencanaan yang berbasis lingkungan, ya kan areal perkebunan teh, kemudian dirubah jadi bangunan, dirubah jadi perkebunan sayur. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM, melakukan inspeksi lapangan bersama anggota DPRD Jabar Komisi 4 ke Curug Rendeng, Subang. Inspeksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lahan yang berubah fungsi dari perkebunan teh menjadi kebun sayur kentang dan villa wisata yang diduga menjadi penyebab banjir lumpur parah di Hulu Subang. Saat belusukan ke lereng yang kini gundul dan mengalami longsor aktif, Kang Deddy menunjukkan kemarahannya. Ia menilai proyek kebun sayur di kawasan tersebut menjadi biang keladi bencana banjir lumpur akibat hilangnya resapan air dari lahan teh yang sebelumnya ada, digantikan oleh lapisan sedimentasi tebal yang mengancam keberlangsungan Sungai Citarum. Dalam kunjungannya, Kang Deddy menanyakan langsung kepada pihak PT Perkebunan Nusantara, PTPN, terkait alasan pengalihan fungsi lahan perkebunan teh menjadi area kebun sayur dan wisata di Curug Rendeng yang berdampak negatif tersebut. Klarifikasi ini penting untuk mencari tahu dasar legalitas dan perizinan proyek itu. Dari penjelasan pihak PTPN, terungkap bahwa proyek pengalihan fungsi lahan tersebut ternyata tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait prosedur dan pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan proyek. Kang Deddy menegaskan bahwa proyek alih fungsi lahan yang dilakukan oleh PTPN di Curug Rendeng tersebut adalah ilegal dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karena itu, ia langsung memberikan instruksi tegas untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan kebun sayur dan villa wisata di kawasan rawan longsor tersebut. Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian fungsi lahan terutama di daerah hulu yang berperan utama dalam menjaga ekosistem sekaligus mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Alih fungsi lahan sembarangan bisa berdampak besar bagi warga di hilir dan keberlanjutan Sungai Citarum. Anggota DPRD Jabar Komisi 4 yang ikut serta dalam inspeksi tersebut mengapresiasi langkah cepat Kang Deddy dalam menangani persoalan ini. Mereka berjanji akan terus mengawal proses penghentian proyek ilegal ini serta memantau pemulihan lahan agar dampak banjir lumpur dapat diminimalisir. Selain itu, pihak DPRD juga menyerukan agar pengelolaan lahan perkebunan di Jabar selalu diawasi ketat sesuai peraturan untuk mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari. Perlindungan terhadap lingkungan dan sumber air menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Kunjungan dan penindakan Gubernur Kang Deddy ini menjadi sinyal kuat kepada semua pihak agar mematuhi aturan dan menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab publik demi keselamatan rakyat dan kelestarian alam Jawa Barat. Ini kan sayang Pak, Bapak jiwa nasionalismenya harus bangkit. Siap, Bu. Pak. Saya Kita akan anak-anak berkoordinasi kita. lagi Bu dengan berbagai tentunya Kementerian Pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Ada Pak Dirjen. Betul. Karena betul Pak Deddy ini Pak, Belanda menjajah kita aja pakai rencana. strategi, rencana. Masa kita yang punya tanah malah tergiur dengan ambisi. Sebenarnya yang- kalau nggak ada kemampuan keuangan pengelolaan gampang Bu, rebuisasi aja tanamin pohon. Kan nggak usah melihara lagi, dihutanin lagi aja Jadi udah. akhirnya terserah. Dihutanin lagi aja gitu. Ini kan kayak gitu, ngeri loh. Dan ini akan terus berubah. Mana Jawa Barat kebun tehnya dijual ya untuk hotel-hotel mewah Pak. Jadi kami miris ya, semua beralih fungsi. Kenapa Bu? Ini Pak, ini petanya ini kondisinya begini. Apa namanya, masih di hulu Pak. Iya. Nah ini kan sudah terparah seperti ini, ya pasti air akan. Sekarang Iya. penjelasan, ayo dari sisi teknis KLHK mana? Ini Pak. Ayo Mbak, Bu, dari sisi teknis ini sesuai nggak dengan sebuah perencanaan yang memiliki basic lingkungan? Tidak Pak, tentu saja tidak, karena ini kan pada posisinya ada di hulu. Kemudian juga hulu itu kan sebenarnya kan fungsinya adalah fungsi lindung. Kalau fungsi lindung itu berarti dia harus bisa menjaga keseimbangan yang ada di sampai ke hilirnya kan itu Pak, sehingga harus perencanaannya ini harus dimanfaatkan untuk perlindungan. Dalam hal ini adalah ada pohon-pohon yang bisa mengikat erosi. Nah, kalau kita lihat juga di tanahnya ini juga tidak cocok untuk pertanian Pak, kalau menurut saya, karena topsoilnya sudah tidak bagus juga. Ini asli nih. Dan juga banyak Ini juga nggak asli Pak, karena udah banyak lah urus sama air Pak, dan kirim dari air yang bocoran di sana. Jadi Ini dari atas. Pertanyaan saya, pernah nggak PTPN bertemu dengan KLHK
bertemu dengan pertanian satu meja, bicara tentang rencana besar kawasan ini? Pernah Pak, waktu itu kita sudah melakukan audiensi Pak di bulan Februari dengan Pak Dirjen Hortikultura juga langsung. Pertanian, enggak dengan KLHK. Waktu itu juga ada dari lingkungan juga hadir juga Pak, ada Pak dari provinsi itu juga hadir. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dari PT Bintang ini belum ada persetujuan lingkungannya. Diversifikasi dari pemerintah daerah. Dari Kementan juga. Nah pertanyaannya adalah, Bapak sebagai orang PTPN, saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah menjadi kebunan sayur, berdampak nggak pada tanah? Nah, berdampak Pak. Melihat seperti saat Itu ini, Pak. sederhana. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Betul. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Gitu loh. Ini Ibu ini. Dari sisi teknis, peruntukannya adalah perkebunan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi pertanian. Pertaniannya hortikultura, ya kan? Bisa nggak? Harus dikaji secara AMDAL dulu Pak. AMDAL-nya ada nggak? Sekarang belum ada. Andal udah ada. Boleh. Yang ngeluarin AMDAL-nya siapa? Boleh. Dari pemerintah, dari dinas lingkungan Pak. Dinas Lingkungan Kabupaten. Mana Dinas Lingkungan Kabupaten? Dinas Lingkungan Kabupatennya mana? Saya Pak. Ya Pak. Apa dasarnya Bapak ngeluarin AMDAL? Saya tidak mengeluarkan izin apapun tentang AMDAL ini. KLUPL. Hah? KLUPL. Kalau yang berkebunan kan harus dulu. Ya perkebunan bukan ini. Kita ngeluarin AMDAL untuk Enggak. sayur. Tidak ada. Oh enggak ada Pak. Tidak ada. Kami tidak sembarangan mengeluarkan itu. Berarti Bapak tidak mengeluarkan AMDAL untuk perubahan peruntukan Tidak dari ada. perkebunan ke hortikultura. Tidak ada karena AMDAL ini di ujung pada setelah proses-proses yang lain. Kalau proses yang lainnya sudah tidak met, apalagi kami tidak mengikuti. Berarti ini ilegal dong. Ya, ini kami kemarin juga sudah kumpul nih Pak Camat nih, yang punya wilayah, bahwa kami tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan Pertanyaan AMDAL saya ini. kepada Bapak sebagai penanggung jawab lingkungan di sini, ini ilegal nggak? Menurut saya ini tidak legal, Ya ilegal. ilegal. Kalau ilegal hentikan polis lain. Nah, kami menyarankan ini pun untuk diberhentikan. Setuju Pak. Sudah, oke? Ya? Siap. Ya. Oh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.